Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa sekalian bersama saya Berli Paripurna Kamil. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang K nearest neighbors. Jadi ini adalah bagian kedua dari topik K nearest neighbors. Baik, mari kita membahas lebih detail. Pada video sebelumnya kita sudah mempunyai pandangan bagaimana menghitung jarak rumah X terhadap tetangga-tetangganya. Berarti kalau kita ingin menghitung, maka kita harus mengetahui posisi dari setiap rumah, baik itu rumah X maupun rumah-rumah tetangga dari si X. Untuk itu kita menggunakan dua sistem koordinat, yaitu ada dua koordinat, yaitu koordinat latitude dan koordinat longitude, atau dalam bahasa Indonesianya latitude itu adalah garis lintang, sedangkan longitude itu adalah garis bujur. Jadi dengan mengetahui berapa nilai dari latitude dan longitude-nya, maka kita tahu posisi setiap rumah yang terlibat dalam perhitungan ini. Nah, tentu saja nilai dari latitude dan longitude pada sebuah titik yang ada di atas permukaan bumi itu tidak dinyatakan dalam huruf atau dalam angka yang bulat. Tapi untuk kepentingan ini, hanya untuk memberikan ilustrasi, maka kita gunakan data atau nilai yang bentuknya adalah bilangan bulat. Tapi tentu saja perlu saya ingatkan, dalam realita nilai latitude dan longitude itu tidak pernah atau sangat jarang kita temui dalam bentuk bilangan bulat. Baik, kita lihat tabel berikut. Jadi kita punya 10 rumah dari A sampai C, ya, di mana 5 rumah itu berada dalam wilayah kota dan 5 rumah lainnya itu berada dalam wilayah kabupaten. Nah, masing-masing rumah itu mempunyai koordinat latitude dan longitude-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita pilih angka yang bulat saja untuk mempermudah perhitungan. Jadi misal rumah A itu mempunyai nilai latitude 11, kemudian longitude-nya itu adalah 26. Dan dia diberi label berada dalam wilayah kota. Kemudian contoh yang kedua, misal rumah F. Rumah F itu berada pada latitude 23 dan longitude 25. Dan dia diberi label kabupaten. Nah, kemudian ada satu rumah yang disebut sebagai rumah X. Kita ketahui posisinya, yaitu latitude-nya 19 dan longitude-nya 25. Tapi kita masih ragu-ragu, rumah X ini kita masukkan dalam wilayah kota atau kita masukkan dalam wilayah kabupaten. Nah, disinilah sebenarnya K nearest neighbors itu mempunyai sebuah cara yang sistematis untuk memasukkan X ini ke dalam kelompok yang mana. Apakah masuk dalam kelompok kota ataukah masuk dalam kelompok kabupaten. Baik, tapi sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan beberapa istilah yang mungkin penting dalam pembahasan ini. Yang pertama itu adalah ada yang disebut sebagai variable independent, atau dalam terminologi machine learning itu disebut sebagai prediktor atau juga sering disebut sebagai atribut, yaitu nilai yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi independent variable itu tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk kasus kita, independent variables itu adalah latitude dan longitude. Kemudian ada dependent variables, ya, itu nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi dependent variables itu nilainya dipengaruhi oleh independent variables. Dalam kasus kita, dependent variables-nya itu adalah lokasi, ya, di mana lokasinya itu hanya ada dua kemungkinannya, yaitu kota atau kabupaten. Kemudian rumah A sampai E itu adalah kelas untuk wilayah kota. Kemudian rumah F sampai J itu masuk dalam kelas wilayah kabupaten. Kemudian rumah X ini tanda tanya, mau kita masukkan ke dalam kelas wilayah kota atau kita masukkan dalam kelas wilayah kabupaten. Kita akan gunakan KNN untuk menentukannya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa esensi penting dari KNN itu adalah menghitung jarak. Nah, kita harus sepakat dulu dengan yang disebut jarak itu adalah yang bagaimana. Nah, di sini kita menggunakan salah satu definisi jarak, yaitu dengan menggunakan definisi jarak Euclidean atau Euclidean distance. Sebenarnya dalam machine learning, dalam KNN itu banyak cara untuk menghitung jarak. Ya, tapi kali ini untuk tujuan sederhana saja kita menggunakan jarak Euclidean. Jarak Euclidean ini adalah jarak yang populer juga digunakan untuk menghitung jarak antara dua posisi data.
Baik, sekarang misal X kecil itu adalah latitude dan Y kecil itu adalah longitude. Maka kita bisa nyatakan X1, Y1 itu adalah latitude dan longitude untuk rumah X. Misal ini adalah rumah X. Ya, ini X1, Y1. Ini adalah posisinya, posisi koordinatnya. Kemudian X2, Y2 itu adalah latitude dan longitude untuk masing-masing dari tetangga si X. Jadi misal ini adalah tetangganya, salah satu tetangganya. Jadi koordinatnya adalah X2 dan Y2. Nah, kita punya kepentingan untuk menghitung ini jaraknya berapa. Nah, jarak yang dihitung dengan cara menarik garis lurus seperti ini, itu disebut sebagai jarak Euklidian. Dan rumusnya itu adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Dan ini harus kita hitung untuk setiap jarak antara rumah X dengan masing-masing tetangga yang ada 10 tadi. Jadi akan ada 10 10 perhitungan. Nah, setelah kita hitung dan kita urutkan dari jarak yang paling dekat, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini untuk contoh kita misalkan rumah H. Rumah H itu punya latitude 21 dan longitude 24. Kemudian kita juga tahu tadi latitude dan longitude untuk rumah X. Maka kita dapat hitung jarak antara rumah H dan rumah X itu adalah 2,24 satuan jarak. Ya. Kemudian untuk rumah C itu latitude-nya 19, longitude-nya 28, kita hitung jaraknya ke rumah X, maka jaraknya adalah 3,00 dan seterusnya sampai 10 rumah. Nah, di sini kita dapat sebuah tabel yang kita urutkan ya, tabel ini berdasarkan jarak ya. Jadi kita urutkan dari jarak yang paling dekat ke rumah X itu dari sini 2,24 jarak terdekatnya dan jarak terjauhnya adalah 10,05. Kita urutkan 10 rumah seperti ini, dan karena kita tadi memilih harga K sama dengan 3, maka kita akan libatkan 3 tetangga terdekatnya saja. Nah, 3 tetangga terdekatnya itu siapa? Yaitu rumah H, rumah C, dan rumah E. Jadi 3 tetangga inilah yang punya hak voting nanti untuk menentukan apakah si X, rumah X ini masuk ke kota atau masuk ke dalam wilayah kabupaten. Nah, kita ingat tadi ya, bahwa warna ini menentukan lokasi. Sekarang kita lihat. Jadi dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rumah H itu adalah kategori kabupaten dan memiliki jarak 2,24. Sedangkan rumah C itu masuk kategori kota, memiliki jarak 3. Dan rumah E itu juga masuk kategori kota dan memiliki jarak 3,16. Nah, dari 3 rumah ini ya, yang akan kita libatkan dalam voting, ternyata votingnya itu menang yang kota. Karena kota memiliki dua instance ya, 2 data. Sedangkan kabupaten hanya memiliki 1. Maka dari 3 tetangga terdekat tersebut ada 2 rumah yang masuk dalam wilayah kota dan 1 rumah yang masuk ke dalam wilayah kabupaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah X ya, berdasarkan perhitungan KNN itu harus masuk ke dalam kategori atau kelompok wilayah kota Yogyakarta. Tentu saja ini adalah ilustrasi yang mudah ya dipahami mudah-mudahan, dan dengan menggunakan konsep yang sama ini kita dapat perluas aplikasinya tidak hanya untuk menentukan wilayah sebuah rumah, tapi bisa kita aplikasikan kepada bidang-bidang yang lainnya. Demikian para mahasiswa penjelasan tentang bagaimana menghitung jarak pada algoritma K-nearest neighbors sehingga kita bisa menentukan kelompok dari sebuah data yang baru. Demikian penjelasan tentang K-nearest neighbors. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.